Dalam perjalanan spiritual yang mendalam, ajaran Buddha menyuguhkan sebuah panduan untuk mencapai pencerahan dan mengatasi penderitaan duniawi. Di tengah arus kehidupan yang penuh tantangan, nilai-nilai luhur menjadi penuntun hati menuju transformasi batin. Ajaran Buddha tidak hanya mengajarkan tentang meditasi dan etika, tetapi juga mengajak setiap individu untuk mengembangkan kualitas-kualitas suci dalam diri. Bodhisattva, sosok yang berikhtiar menuntun makhluk lain menuju kebahagiaan sejati, merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur tersebut. Melalui komitmen tanpa pamrih, Bodhisattva berupaya menanamkan benih kasih sayang dan kebijaksanaan di setiap interaksi dengan sesama makhluk. Perjalanan mereka adalah cerminan dari pengorbanan dan pengabdian yang murni. Terdapat 7 sifat suci yang menjadi landasan kehidupan Bodhisattva. Sifat-sifat ini tidak hanya mewakili nilai-nilai spiritual, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari. Setiap sifat menyimpan makna mendalam yang mampu menuntun hati untuk hidup dengan penuh kesadaran dan cinta. Melalui pemahaman terhadap 7 sifat suci Bodhisattva, kita diajak untuk merenungi arti sejati dari kasih, kebijaksanaan, dan keseimbangan batin. Ajaran ini menginspirasi setiap insan untuk membuka diri, mengembangkan empati, dan mewujudkan kedamaian dalam relasi dengan diri sendiri dan makhluk lain. Hal ini merupakan panggilan untuk menjalani hidup dengan penuh pengertian dan keikhlasan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan spiritual adalah proses belajar dan pengembangan diri. Dalam menghadapi rintangan, setiap langkah kecil menuju pencerahan merupakan bukti keberanian hati yang ingin menyembuhkan dunia. Mari kita renungkan bersama makna mendalam dari 7 sifat suci Bodhisattva, dan biarkan setiap nilai tersebut menyinari jalan kehidupan kita. Mari simak video ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 7 sifat suci Bodhisattva. Pertama, kasih sayang. Kasih sayang atau mahakaruna merupakan inti dari ajaran Buddha yang menuntun setiap langkah seorang bodhisattva. Di dalam tradisi Buddha, mahakaruna berarti kasih yang melampaui batas-batas ego, yang mampu menyentuh setiap makhluk tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi pondasi spiritual yang menghubungkan semua entitas melalui rasa empati yang mendalam dan tulus. Mahakaruna muncul dari pemahaman mendalam akan penderitaan yang melekat pada setiap kehidupan. Seorang bodhisattva menyadari bahwa setiap makhluk mengalami dukkha, penderitaan yang timbul dari keterikatan dan keinginan. Dengan menyelami esensi penderitaan itu, mereka mengembangkan kasih yang tidak hanya mengobati luka batin, tetapi juga mengajak setiap jiwa untuk menemukan kedamaian melalui pengampunan dan penerimaan. Dalam praktiknya, kasih sayang ini melampaui sekadar simpati atau belas kasihan biasa. Bodhisattva menghayati setiap momen sebagai kesempatan untuk menyebarkan kebaikan tanpa pamrih, menyalurkan energi positif yang menyembuhkan. Mereka meyakini bahwa dengan mengulurkan tangan dan hati kepada orang lain, mereka turut mengikis batas-batas yang memisahkan, menciptakan jembatan pengertian dan persatuan antar makhluk. Pengalaman batin yang mendalam membawa bodhisattva pada kesadaran bahwa setiap tindakan penuh kasih adalah cerminan dari ajaran Buddha tentang interdependensi. Dalam setiap interaksi, mereka belajar bahwa kebaikan yang diberikan kepada sesama akan kembali memperkaya jiwa mereka sendiri. Dengan demikian, mahakaruna tidak hanya menjadi bentuk pengabdian kepada orang lain, tetapi juga merupakan cermin dari pertumbuhan spiritual yang saling memperkuat. Setiap perbuatan kasih sayang yang tulus menginspirasi transformasi batin yang luar biasa. Bodhisattva, dengan hati yang terbuka, mendorong kita untuk melepaskan ego dan merangkul kerapuhan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui sikap empatik dan penyerahan diri, mereka mencontohkan betapa kekuatan kasih sayang dapat mengatasi keterbatasan manusiawi dan membawa harapan baru dalam setiap jiwa yang tersentuh. Mahakaruna mengingatkan kita bahwa cinta kasih sejati adalah jalan menuju pencerahan. Dengan membuka hati untuk merasakan dan menyalurkan kasih tanpa syarat, kita pun dapat menapaki jalan Buddha dengan penuh kesadaran dan keberanian.
Semoga inspirasi dari bodhisatwa yang mengamalkan mahakaruna menggerakkan setiap langkah kita, membawa kedamaian batin dan menciptakan dunia yang lebih penuh cinta serta kebijaksanaan. Kedua, kebijaksanaan. Kebijaksanaan transenden atau prajna adalah inti pencerahan yang melampaui sekadar akumulasi pengetahuan. Dalam ajaran Buddha, prajna mengajak setiap bodhisatwa untuk menembus lapisan-lapisan ilusi duniawi dan menyentuh hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kebijaksanaan ini tidak hanya terbentuk melalui pemikiran rasional, tetapi juga melalui pengalaman batin yang mendalam, di mana setiap detik kehidupan menjadi guru yang mengajarkan kebenaran universal. Dalam perjalanan spiritual seorang bodhisatwa, prajna terwujud sebagai kemampuan untuk menyaksikan realitas dengan mata hati yang jernih. Melalui kesadaran yang terus-menerus, mereka belajar mengenali bahwa segala fenomena saling terhubung dalam suatu jaringan kehidupan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, setiap peristiwa, entah itu kebahagiaan maupun penderitaan, dipandang sebagai bagian integral dari perjalanan menuju pencerahan, memungkinkan individu untuk meresapi makna hidup dengan penuh ketulusan. Prajna mengajarkan pemahaman mendalam tentang interdependensi semua makhluk dan peristiwa. Bodhisatwa yang telah menginternalisasi kebijaksanaan ini menyadari bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak yang luas, menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam merawat kehidupan di sekitarnya. Dengan pengetahuan ini, mereka mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh, sekaligus memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melihat kebenaran di balik setiap peristiwa yang terjadi. Dalam konteks kehidupan modern, ajaran prajna sangat relevan sebagai penuntun di tengah arus materialisme dan tekanan sehari-hari. Ketika kita dihadapkan pada kegelisahan, konflik, atau kehilangan arah, prajna mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan saling terkait. Pemahaman ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam keinginan semu dan kesedihan, melainkan membuka mata hati untuk menerima kenyataan dengan kebijaksanaan serta ketenangan, sebagaimana diajarkan oleh Buddha. Prajna bukanlah sekadar pengetahuan teoritis, melainkan suatu kualitas hidup yang harus terus dipupuk melalui meditasi, refleksi, dan tindakan nyata. Kebijaksanaan ini adalah lentera yang menerangi jalan pencerahan, membimbing bodhisatwa untuk mengatasi penderitaan dan menyebarkan kebaikan di dunia. Dengan meresapi ajaran ini, setiap individu diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungan, sehingga mampu menjalani kehidupan yang harmonis, penuh kesadaran, dan terhubung dengan hakikat keberadaan. Ketiga, kesabaran. Kesabaran, sebagai salah satu dari 7 sifat suci bodhisatwa, merupakan kekuatan batin yang mendalam yang membimbing setiap langkah dalam perjalanan spiritual. Dalam ajaran Buddha, kesabaran, atau kanti tidak hanya berarti menahan emosi, tetapi juga menerima kenyataan hidup dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Sifat ini mengajarkan kita untuk melihat setiap rintangan sebagai bagian alami dari kehidupan yang mendewasakan jiwa. Kesabaran bukanlah sikap pasif, melainkan ekspresi kekuatan batin yang lahir dari pemahaman akan ketidakkekalan segala fenomena. Seorang bodhisatwa belajar menyambut setiap cobaan dengan keheningan hati, mengetahui bahwa penderitaan adalah guru yang menuntun menuju pencerahan. Dengan menyadari bahwa segala hal bersifat sementara, mereka mengubah setiap kesulitan menjadi pelajaran berharga untuk pertumbuhan spiritual. Di tengah realita kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran, baik itu konflik, kegagalan, maupun kehilangan. Dalam momen-momen tersebut, ajaran Buddha mengingatkan bahwa sikap sabar adalah kunci untuk meredakan amarah dan kekhawatiran. Seperti bodhisatwa yang menghadapi badai dengan ketenangan, kita pun diajak untuk meresapi setiap momen dengan kesadaran, sehingga setiap pengalaman pahit bisa mengubah hati menjadi lebih lembut dan penuh pengertian. Praktik meditasi dan refleksi adalah jalan untuk menumbuhkan kesabaran yang tulus. Melalui keheningan dan konsentrasi, seorang bodhisatwa belajar untuk menyelami kedalaman batin,
menemukan kekuatan dalam keheningan yang mengatasi gejolak pikiran. Dengan demikian, setiap rintangan tidak lagi dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengasah ketenangan dan menumbuhkan empati terhadap diri sendiri serta makhluk lain. Filosofi kesabaran mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, memiliki nilai transformatif. Dengan memahami bahwa segala sesuatu berada dalam proses perubahan, kita diajak untuk tidak terjebak dalam penderitaan atau kebahagiaan yang berlebihan. Ajaran ini mendorong kita untuk melepaskan keterikatan pada hasil dan menerima setiap momen sebagaimana adanya, sehingga hati menjadi lebih ringan dan pikiran pun menjadi lebih jernih. Mengintegrasikan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah panggilan untuk mencapai keseimbangan batin yang sejati. Dengan meneladani bodhisatwa yang sabar, kita tidak hanya mampu menghadapi setiap ujian hidup dengan tenang, tetapi juga menyalurkan energi positif kepada sesama. Semoga melalui praktik kesabaran yang konsisten, kita dapat membuka jalan menuju pencerahan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan menyebarkan kasih serta kebijaksanaan kepada dunia yang tengah haus akan kedamaian. Keempat, cinta kasih. Maitri, atau cinta kasih yang tulus, merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Buddha yang mengajarkan pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebagai dasar untuk mencintai orang lain. Dalam tradisi bodhisatwa, cinta kasih tidak terbatas pada bentuk simpati biasa, melainkan sebuah perasaan yang mendalam yang tumbuh dari kesadaran akan kesamaan hakikat antara semua makhluk. Dengan mencintai diri sendiri, kita membuka hati untuk menerima kelemahan dan kelebihan yang ada, serta menumbuhkan empati yang autentik. Dalam perjalanan spiritual seorang bodhisatwa, Maitri menjadi kunci untuk menghubungkan hati dengan semua makhluk, menghapuskan batas-batas yang memisahkan. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki nilai yang tak ternilai dan layak mendapatkan penghargaan. Dengan demikian, cinta kasih tidak hanya menguatkan hubungan antar individu, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang harmonis, di mana setiap interaksi dipenuhi dengan pengertian dan penghormatan mendalam terhadap kehidupan. Cinta kasih yang ditanamkan oleh bodhisatwa membawa transformasi yang menyentuh realita hidup sehari-hari. Di tengah arus kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan, Maitri menjadi pelipur lara yang menyembuhkan luka batin serta meredakan konflik. Ketika kita menerapkan cinta kasih dalam setiap tindakan, dari sekadar senyuman hingga dukungan di saat sulit, kita turut menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan penuh kebaikan, sejalan dengan ajaran Buddha tentang saling pengertian dan belas kasih. Penerapan Maitri dalam kehidupan nyata juga mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan prasangka, sehingga setiap pertemuan dengan orang lain menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Bodhisatwa menginspirasi kita untuk melihat setiap interaksi sebagai bentuk latihan spiritual, di mana kesadaran penuh dan cinta tanpa syarat menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan dan konflik. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperbaiki hubungan personal, tetapi juga berkontribusi pada penyembuhan luka sosial yang lebih luas. Maitri membuka jalan bagi penyembuhan batin yang mendalam, serta memperkuat ikatan kemanusiaan yang semakin rapuh di tengah kehidupan modern. Melalui praktik cinta kasih yang tulus, kita diajak untuk melihat setiap makhluk sebagai refleksi dari diri kita sendiri, sehingga tindakan kasih menjadi jembatan menuju pencerahan dan kedamaian. Semoga dengan meneladani ajaran bodhisatwa dalam mengamalkan Maitri, kita dapat menciptakan dunia yang lebih penuh pengertian, harmoni, dan cinta yang abadi. Kelima, kasih sayang. Dalam ajaran Buddha, karuna merupakan wujud kasih sayang yang mendalam dan autentik, sebuah kualitas yang tak terpisahkan dari perjalanan seorang bodhisatwa. Karuna bukan sekadar perasaan simpati, melainkan sebuah panggilan hati untuk meresapi penderitaan orang lain dan mengubahnya menjadi tindakan nyata. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap penderitaan adalah cermin yang mengingatkan kita akan keterkaitan antar makhluk, sehingga membuka ruang untuk membangun ikatan yang penuh empati. Karuna,
menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman dan melihat dunia dengan mata hati yang terbuka. Seorang bodhisatwa yang telah mendalami ajaran Buddha tidak mengabaikan derita yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, mereka menganggap setiap derita sebagai undangan untuk bertindak, untuk mengulurkan tangan dan memberikan kehangatan kepada mereka yang terluka. Dengan begitu, kasih sayang ini menjadi sumber kekuatan yang mendorong setiap individu untuk berani menanggapi realitas hidup yang keras dengan kelembutan dan pengertian. Di tengah dinamika kehidupan modern, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menggugah empati. Mulai dari konflik keluarga, kesenjangan sosial, hingga penderitaan yang diakibatkan oleh ketidakadilan. Sifat suci karuna mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap segala bentuk penderitaan tersebut, melainkan untuk meresapinya dengan hati yang lembut. Dengan meresapi setiap derita sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita belajar bahwa kebaikan yang tulus muncul dari kemampuan untuk menyentuh hati orang lain dan berbagi rasa simpati tanpa pamrih. Menerapkan karuna dalam kehidupan sehari-hari berarti melatih diri untuk selalu hadir dalam momen, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespon setiap panggilan hati dengan aksi nyata. Seorang bodhisatwa mengajarkan bahwa melalui perhatian yang mendalam terhadap penderitaan, kita dapat menemukan kekuatan untuk mengatasi perbedaan dan mengikis batasan ego. Dengan demikian, kasih sayang ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan setiap jiwa, menyembuhkan luka batin, dan menumbuhkan kepekaan sosial yang mendorong perubahan positif. Karuna juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap tantangan hidup, terdapat kesempatan untuk tumbuh melalui kepedulian dan empati. Di tengah kesibukan dan tekanan zaman, kita diajak untuk berhenti sejenak, merenungi, dan menyadari bahwa setiap individu, tak terkecuali kita, memiliki kisah penderitaan yang perlu diakui. Dengan membuka hati terhadap realita ini, kita dapat mengubah sikap acuh tak acuh menjadi aksi kasih yang mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Karuna bukan hanya sekadar prinsip spiritual, tetapi juga sebuah undangan untuk menyentuh dan mengubah dunia melalui tindakan nyata. Dengan mengamalkan kasih sayang yang mendalam, setiap individu dapat menjadi agen perubahan yang menebar kebaikan dan harapan. Melalui praktik karuna, kita tidak hanya menghargai setiap makhluk sebagai bagian dari kehidupan yang saling terkait, tetapi juga menyalakan cahaya pencerahan yang mampu menerangi jalan menuju dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Semoga ajaran ini menginspirasi kita untuk terus membuka hati dan memberikan dukungan kepada sesama, sebagaimana telah diajarkan oleh Buddha dalam menuntun setiap langkah menuju kedamaian batin. Keenam, kegembiraan empati. Mudita, sebagai salah satu dari 7 sifat suci bodhisatwa, mengajarkan kita untuk merayakan kebahagiaan orang lain dengan sepenuh hati. Dalam ajaran Buddha, kemampuan untuk merasakan kegembiraan empati ini merupakan antidot bagi perasaan iri dan dengki yang seringkali menghalangi perkembangan batin. Dengan melatih mudita, kita belajar bahwa kebahagiaan sesama adalah cerminan dari keberkahan yang bisa kita bagi bersama, menumbuhkan semangat solidaritas dan persatuan di antara semua makhluk. Seorang bodhisatwa yang telah menginternalisasi ajaran mudita mampu menemukan sukacita dalam setiap keberhasilan yang diraih oleh orang lain, tanpa merasa tersisih atau kehilangan diri. Hal ini tercermin dalam cara mereka menyambut setiap kabar bahagia, entah itu kesuksesan dalam karir, keberhasilan dalam mengatasi tantangan, atau bahkan momen-momen sederhana yang membawa kebahagiaan. Dengan hati yang tulus, mereka menolak kecemburuan dan sebagai gantinya memilih untuk merayakan keindahan hidup yang terpancar dari setiap makhluk. Dalam realita kehidupan sehari-hari, praktik mudita mengajarkan kita untuk membuka hati terhadap kebahagiaan orang lain, meskipun di tengah persaingan dan tekanan sosial yang kerap memunculkan perasaan egois. Saat kita mampu mengapresiasi kesuksesan teman, keluarga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal, kita tidak hanya membantu menyemai benih kebaikan dalam diri mereka, tetapi juga menguatkan diri kita sendiri. Ajaran ini menuntun kita untuk melihat setiap pencapaian sebagai peluang untuk menguatkan ikatan kemanusiaan dan memperkaya jiwa dengan rasa syukur yang mendalam.
Penerapan mudita dalam kehidupan nyata mengajak kita untuk menolak perbandingan yang menjerumuskan dan mengubah fokus kita kepada kebersamaan. Dalam momen-momen kegembiraan, kita diundang untuk merasakan getaran positif yang mengalir dari setiap senyuman, setiap langkah kecil menuju keberhasilan, dan setiap harapan yang terpenuhi. Sikap ini menuntun kita untuk selalu mensyukuri dan menghargai setiap kebaikan, sehingga rasa bahagia yang kita rasakan menjadi lebih murni dan menular, menginspirasi lingkungan sekitar untuk turut merayakan setiap keindahan kehidupan. Mudita menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan esensi ajaran Buddha tentang kasih sayang, kebijaksanaan, dan keseimbangan batin. Dengan menumbuhkan rasa kegembiraan empati, kita tidak hanya menyemai kebaikan dalam diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Semoga melalui praktik mudita, kita dapat membebaskan diri dari belenggu iri hati, dan sebagai gantinya, menemukan kekuatan spiritual untuk saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan merayakan keberadaan setiap makhluk dengan tulus. Ketujuh, keseimbangan batin. UPK, atau keseimbangan batin, merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah gejolak emosi dan perubahan hidup. Dengan mengembangkan sikap yang seimbang, kita belajar untuk tidak terombang-ambing oleh suka dan duka, melainkan menerima setiap momen dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kualitas ini menjadi pondasi yang memungkinkan kita meraih ketenangan sejati di tengah dinamika kehidupan. Dalam tradisi Bodhisattva, UPK adalah salah satu dari 7 sifat suci yang harus diinternalisasikan agar setiap individu dapat menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang bodhisattva tidak hanya mencari pencerahan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu meringankan beban penderitaan makhluk lain dengan sikap yang seimbang. Dengan menerima segala situasi secara objektif, mereka mampu mengarahkan energi batin untuk kebaikan yang lebih besar. Keseimbangan batin ini mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik yang membawa kebahagiaan maupun kesedihan, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tak terhindarkan. Melalui UPK, kita belajar untuk tidak terjebak dalam perasaan berlebihan, baik itu kegembiraan yang membuat kita terlena atau kesedihan yang membuat kita terpuruk. Pemahaman bahwa segala fenomena bersifat sementara membantu kita untuk tetap teguh dan tenang dalam menghadapi segala situasi. Dalam realita kehidupan sehari-hari, penerapan UPK memberikan kita kekuatan untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dengan memiliki keseimbangan batin, kita dapat mengubah hambatan menjadi pelajaran berharga dan menemukan kedalaman makna di balik setiap pengalaman, sekecil apapun itu. Sikap ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan diri sendiri, tetapi juga menginspirasi kita untuk lebih peka terhadap kondisi dan perasaan orang lain. Praktik meditasi, refleksi, dan mindfulness adalah jalan untuk mengasah UPK dalam kehidupan modern. Melalui latihan-latihan tersebut, kita dapat melatih pikiran untuk tidak mudah terseret oleh emosi, sehingga mampu melihat segala sesuatu dengan kejelasan dan ketenangan. Kesadaran bahwa setiap momen memiliki nilai transformatif mendorong kita untuk terus mengembangkan keseimbangan batin, yang pada akhirnya membantu kita mengatasi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. UPK bukan hanya sekadar kondisi batin, melainkan juga sebuah panggilan untuk mencapai pencerahan dan kedamaian sejati. Dengan menginternalisasikan keseimbangan batin, kita diundang untuk menerima kehidupan dalam segala kompleksitasnya, tanpa menghakimi atau terjebak pada emosi yang ekstrim. Semoga melalui penerapan UPK, kita dapat mewujudkan dunia yang lebih harmonis dan penuh pengertian, di mana setiap individu mampu meresapi makna hidup dengan hati yang tenang dan penuh kasih, sebagaimana diajarkan oleh Buddha. Melalui pemahaman terhadap 7 sifat suci Bodhisattva, kita diingatkan bahwa perjalanan menuju pencerahan bukanlah tentang pencapaian materi semata, melainkan tentang transformasi batin yang mendalam. Setiap sifat yang dijabarkan membawa pesan universal tentang pentingnya belas kasih, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam menjalani hidup. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar.
Dengan menanamkan nilai-nilai luhur tersebut dalam diri, kita mampu membuka hati untuk merasakan dan menyalurkan kebaikan kepada sesama, menciptakan harmoni dalam setiap interaksi. Ketika kita menginternalisasi kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan, kita juga turut menyebarkan energi positif yang mampu menginspirasi perubahan di sekitar. Setiap langkah kecil menuju pengembangan diri merupakan bukti nyata dari komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh cinta. Akhirnya, marilah kita renungkan makna dari 7 sifat suci bodhisatwa dan biarkan setiap nilai tersebut menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan hidup. Semoga ajaran ini mampu menyentuh hati, menyadarkan jiwa, dan membawa kita pada keseimbangan batin yang sejati, sehingga kita dapat mewujudkan kehidupan yang penuh makna dan kebaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.